Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan channel Top Dunia TV. Kali ini kita akan mengisahkan tentang putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syed alaihissalam yang memerangi Qabil. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel Top Dunia TV, mohon berikan like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan kisah-kisah Islami lainnya. Setelah Nabi Adam alaihissalam wafat, maka Nabi Syed alaihissalam lah yang melanjutkan memimpin anak-anak Nabi Adam alaihissalam dan cucu-cucunya. Beliau memimpin dengan keadilan, dia memimpin dengan hukum-hukum Allah dan membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Di pihak lain, Qabil yang lari dengan Iklimah juga memiliki anak keturunannya yang berkembang dan terus berkembang, melebihi orang-orang yang bersama Syed alaihissalam. Mereka memisahkan diri di tempat yang sangat jauh atau di lembah dataran rendah yang lebih jauh. Sementara Nabi Adam alaihissalam sebelum wafatnya tinggal dengan Syed alaihissalam bersama semua keturunannya di daerah pegunungan. Ada perbedaan yang mencolok di antara kedua kelompok tersebut. Para pria dari kelompok Qabil wajahnya jelek, sedangkan wanitanya sangat cantik-cantik. Sedangkan para pria kelompok Nabi Syed alaihissalam tampan dan baik rupanya, sedangkan wanitanya tidak cantik. Kisah tentang Nabi Syed alaihissalam terdapat di Qasas Al-Anbiya bahwa ia menerima perintah dari Allah SWT yang dalam 50 suhuf atau sahifa. Tetapi sumber lain menyatakan bahwa beliau menerima 60 suhuf. Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam juga menerima 10 suhuf. Sesudahnya Nabi Idris alaihissalam juga menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam juga menerima 30 suhuf. Namun sumber lain juga menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat juga menerima 10 suhuf. Nabi Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur baur dengan golongan Qabil. Jadi kedua golongan ini tinggal berjauhan. Golongan Syed alaihissalam di gunung dan golongan Qabil di lembah yang jauh. Mereka belum pernah bertemu sekalipun. Kemudian pada golongan Qabil itu dikisahkan bahwa iblis dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja. Dan dia pergi ke pandai besi untuk bekerja di pandai besi tersebut. Lalu iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang belum pernah didengar sebelumnya, karena saat itu adalah zaman permulaan kehidupan manusia. Kemudian dia menciptakan gendang dan menabuhnya. Semua orang menghampiri dan menyaksikan suara tersebut. Dia menabuh sebuah loga, lalu terbentuklah sebuah suara, dan mereka tertarik untuk datang. Sementara Nabi Syed alaihissalam tetap istiqamah dalam mengingatkan umatnya, memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan di kaum Qabil, dalam hal ini kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan menciptakan kejahatan. Dikisahkan ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Lalu mereka benar menyisihkan di satu hari dan malam. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syed alaihissalam dikunjungi syaitan. Dan apa yang dilakukan terhadap mereka? Beberapa tertarik. Dia mendatangi dan syaitan membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apakah maksud hukumnya? Apakah alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan atau kaum Nabi Syed alaihissalam mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara.
Karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada, mereka mendengar seruling tersebut satu hari, dan itu pun memikat mereka dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, "Mari kita lihat apa yang sedang terjadi." Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Mereka semua orang yang sedang berpesta. Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat. Para wanita cantik itu pun memandang pria-pria tampan itu, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj, yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan akhirnya para pria dan wanita mulai bercampur, berbaur, dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya interaksi alami dan biologis, reaksi di dalam pria dan wanita, dan syaitan memainkan perannya, sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Mereka berzina. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Para pria muda ini, mereka datang dan mereka menikmatinya. Mereka punya segalanya, mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali kepada kelompok mereka di gunung. Mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda dan suara yang sangat luar biasa." Mereka bercerita tentang pengalaman mereka kepada yang lainnya. Mereka pun akhirnya kembali datang ke lembah dalam kelompok yang lebih besar. Dan kelompok mereka berkembang, dan setiap waktu pesta berlangsung selalu ada orang-orang dari kaum Nabi Syed alaihissalam biasa pergi diam-diam ke pesta di tempat kaum Kabil itu. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak orang menyukainya. Itulah perzinahan, persetubuhan di luar nikah. Ketika itu orang-orang belum melakukan syirik, menyekutukan Allah. Nabi Syed alaihissalam menasihati dan melarang. Dari Wahab bin Munabbih, ia mengatakan, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, kala itu Syed alaihissalam telah berusia 400 tahun. Nabi Syed alaihissalam telah diwasiati oleh Nabi Adam alaihissalam untuk memerangi Kabil. Berangkatlah beliau dan peperangan pun terjadi. Itulah peperangan pertama di muka bumi antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Dalam peperangan itu, Nabi Syed alaihissalam memperoleh kemenangan dan menawan Kabil. "Wahai Syed, jagalah persaudaraan di antara kita," kata Kabil. "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil," jawab Nabi Syed alaihissalam. Seketika kedua tangannya dibelenggu di atas pundaknya dan dia ditahan di tempat yang panas sampai meninggal. Mengetahui Kabil meninggal, anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya. Lalu muncullah iblis yang memperdayai. Iblis muncul dan berwajah malaikat dan berkata pada anak-anak Kabil, "Janganlah dikubur di dalam bumi." Iblis membawakan 2 buah batu hablur yang dilobangi di tengahnya. Iblis menyuruh mereka memasukkan Kabil ke dalam ruang di antara 2 batu hablur itu, memberikannya pakaian yang paling indah dan meminyakinya dengan ramuan tertentu agar Kabil tidak mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpannya di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud padanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekelilingnya. Sementara Syed alaihissalam setelah dia menunaikan tugasnya memerangi Kabil, ia pun pulang ke negerinya, kemudian menetap menjadi juru pemutus yang adil di antara manusia. Selama masa kenabian, beliau menjadi orang yang pertama kali bertransaksi dengan emas, perak, menjadi orang yang pertama mengenalkan praktik jual beli, membuat takaran dan timbangan. Beliau juga menjadi orang yang pertama melakukan penggalian tambang di dalam bumi.
Nabi Syed alaihissalam mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Anusi. Di kening Nabi Syed alaihissalam terdapat cahaya Nur Muhammad SAW yang berpindah kepadanya dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah Anusi lahir, cahaya tersebut berpindah ke keningnya. Oleh karena itu, Nabi Syed alaihissalam tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Beliau melihat rambut-rambut yang diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam telah memutih. Maka pada tahun itu Nabi Syed alaihissalam meninggal dunia dalam umur sekitar 900 tahun. Wahab bin Munabbih mengatakan setelah Syed alaihissalam meninggal, dia digantikan oleh anaknya Anusi. Sebelum meninggal, Nabi Syed alaihissalam menyerahkan tabut, tali, suhuf, dan cincin kepada Anusi. Anusi berperilaku baik dan memutuskan dengan benar. Kemudian dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung seorang anak. Setelah anak itu lahir, cahaya Nur Muhammad SAW yang ada pada Anusi pindah ke wajahnya. Anak tersebut diberi nama Kainan. Sebelum meninggal, dia serahkan tabut dan suhuf kepada anaknya Kainan. Dia memberi wasiat dan mengangkatnya sebagai pengganti setelahnya. Wahab bin Munabbih mengatakan setelah Kainan diangkat menjadi pemimpin setelah bapaknya, dia muncul di antara manusia dengan adil, menjalankan perilaku yang baik. Kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Utnuk. Dari pernikahan tersebut, Utnuk mengandung seorang anak laki-laki. Setelah lahir, anak tersebut diberi nama Mahlail, dan cahaya Nur Muhammad SAW pindah ke keningnya. Akhirnya Kainan sakit yang membawanya pada kewafatan. Sebelumnya dia serahkan tabut suhuf kepada anaknya dan mengangkatnya sebagai penggantinya. Berikutnya Mahlail meninggal dan cahaya beralih ke anaknya yang bernama Yarid. Yarid pun meninggal dan cahaya itu berpindah ke anaknya yang bernama Ukhnuk, yang kemudian dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kisah Nabi Syed alaihissalam yang memerangi Qabil. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kritik dan saran tulis di bagian komentar. Jangan lupa subscribe dan like ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.